Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Amna Faiza dari kelas 1 TB3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang daging kambing. Kambing adalah daging yang dihasilkan dari kambing. 6% daging yang diperdagangkan di dunia adalah daging kambing. Dan lebih dari 70% penduduk dunia memakan daging ini. Kawasan yang paling banyak menggunakan daging kambing yaitu Afrika Sub-Sahara, Timur Tengah, India, Pakistan, Meksiko, dan Karibia. Berikut kandungan gizi daging kambing. Kandungan gizi yang paling banyak dimiliki kambing yaitu ada kalium sebanyak 405 mg. Ciri-ciri daging kambing. Yang pertama adalah warna daging. Daging kambing memiliki warna merah cerah, sedangkan warna daging sapi merah pucat. Kedua jenis daging tersebut memiliki kesamaan. Apabila dibiarkan terlalu lama terkena udara, maka akan muncul reaksi perubahan warna pada kedua jenis daging ini. Daging kambing akan berubah warna menjadi merah agak keunguan atau agak coklat, sedangkan pada daging sapi akan berubah warna menjadi coklat gelap. Yang kedua ada tekstur daging. Tekstur daging kambing cenderung terasa lebih halus dan lembut, serta memiliki serat-serat yang renggang. Sedangkan pada daging sapi terasa kasar karena memiliki serat yang lebih kedap dan padat. Ciri-ciri daging kambing yang ketiga ada aroma daging. Pada daging kambing memiliki ciri-ciri bau perengus, sedangkan pada daging sapi kerap beraroma amis yang sedikit menyengat. Karena memiliki aroma yang khas, maka penting mengetahui cara menghilangkan bau tidak sedap dari masing-masing jenis daging tersebut. Ciri-ciri daging kambing yang keempat adalah rasa daging. Ciri-ciri daging kambing akan berbeda dengan daging sapi ketika sudah dimasak. Ketika dimasak tanpa bumbu sekalipun, daging kambing akan memiliki aroma yang kuat dan terasa lebih keras atau alot. Sedangkan pada daging sapi juga cenderung keras atau alot, namun sedikit lebih empuk dibandingkan daging kambing. Selanjutnya adalah manfaat mengkonsumsi daging kambing. Yang pertama adalah memelihara massa otot, yang kedua ada mencegah anemia, dan yang ketiga mengelola tekanan darah. Selanjutnya ada bahaya mengkonsumsi daging kambing. Yang pertama ada gangguan pencernaan atas bawah. Gangguan ini terjadi ketika adanya pengosongan lambung, sebab lemak yang ada pada daging kambing tertimbun berlebihan di lambung. Biasanya penderita akan merasakan panas atau heartburn. Yang kedua ada gangguan GERD, gastroesophageal reflux disease. Hal ini terjadi karena asam lambung yang naik dan berbalik arah ke kerongkongan. GERD biasa terjadi karena klep yang menghubungkan antara lambung dan rongga mulut melemah. Yang ketiga ada ulu hati yang sakit. Terjadi akibat adanya aliran balik dari lambung ke kerongkongan. Jadi kesimpulannya, jika mengkonsumsi daging kambing secara berlebihan akan mengakibatkan gangguan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ya, ada cara mengempukkan daging kambing. Pertama, perhatikan cara memotong daging. Salah memotong bentuk daging akan berpengaruh pada tekstur daging ketika dimasak. Selain itu, bumbu juga akan lebih mudah meresap tanpa harus masak terlalu lama jika memotong daging dengan cara diiris atau dicincang, karena daging yang tipis dan berukuran kecil akan lebih cepat matang dan empuk. Yang kedua adalah bungkus dengan daun pepaya. Tips untuk mengemukkan daging berikutnya adalah dengan membungkus daging dengan daun pepaya sebelum dimasak. Bisa membungkus daging menggunakan daun pepaya yang sudah dirematkan dan kemudian disimpan semalaman di kulkas. Besoknya daging bisa dimasak seperti biasa dan akan lebih mudah empuk dan tidak keras. Yang ketiga, bisa direndam dengan menggunakan baking powder. Baking powder tidak hanya digunakan untuk membuat kue. Bahan dapur yang satu ini bisa digunakan juga untuk mengemukkan daging. Caranya, cukup rendam daging di dalam bumbu yang telah dibumbui baking powder. Cara ini sangat cocok untuk membuat menu daging lada hitam ataupun sate. Cara mengemukkan daging yang keempat adalah dengan mengelumurinya dengan jahe. Bumbu dapur jahe memiliki banyak manfaat yang bisa digunakan. Salah satunya adalah untuk mengemukkan daging. Jahe memiliki kandungan enzim proteolitik alami yang berguna untuk mengurangi ikatan protein agar daging menjadi empuk. Caranya cukup mudah, hanya melumuri daging dengan parutan jahe dan diamkan selama 30 menit. Setelahnya, daging siap diolah. Yang terakhir adalah dengan memasak menggunakan panci presto. Untuk tips terakhir yang sangat mudah dalam membuat daging yaitu memasaknya dengan menggunakan panci presto. Panci ini memang didesain khusus untuk memasak daging agar lebih empuk, gurih, dan cepat matang.
Selanjutnya ada potongan atau karkas kambing. Karkas kambing adalah bagian tubuh dari kambing atau domba sehat yang telah disembelih secara halal sesuai dengan syariat agama. Telah dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan antara kepala dan kaki mulai dari tarsus atau karpus ke bawah, organ reproduksi, kambing, serta ekor serta lemak yang berlebih. Berikut adalah peta karkas daging kambing dengan cara pemotongan. Yang pertama, ada karkas kambing atau domba diperoleh dengan cara memotong kepala di antara tulang oksipital dengan tulang tengguk pertama. Kaki depan dipotong di antara karpus dan metakarpus. Kaki belakang dipotong di antara tarsus dan metatarsus. Yang kedua, karkas paruh depan dan paruh belakang diperoleh dengan memotong atau membelah karkas kambing atau domba di antara rusuk ke-12 dan 13. Yang ketiga, karkas paruh kiri dan kanan diperoleh dengan membelah atau memotong karkas kambing sepanjang tulang belakang dan sternum. Yang keempat, daging prosot atau side adalah merupakan daging karkas paruh kiri atau kanan yang diperoleh dengan memisahkan semua tulang rawan, ligamentum, nuchae, dan lymphonodos. Yang kelima adalah daging khas, yaitu daging tenderloin diperoleh dengan jalan memotong yang dilakukan pada tulang pelvis. Selanjutnya dipisahkan dari tulang ilium dengan cara menarik otot tersebut. Lapisan lemak atas dan bawah dibersihkan, bagian lemak antara musculus iliaceus dan musculus psoas major dipertahankan. Selanjutnya adalah potongan atau karkas kambing. Yang keenam adalah loin, diperoleh dengan memotong karkas bagian depan di antara rusuk ke-12 dan 13 pada bagian belakang kaki di daerah pertautan antara lumbosakral terakhir dan flank. Yang ketujuh, potongan leg diperoleh dengan cara memisahkan karkas paruh belakang dengan loin antara lumbosakral terakhir dan flank. Yang kedelapan, potongan shoulder diperoleh dengan cara memotong karkas bagian depan di antara rusuk ke-5 atau 6. Yang kesembilan, ada karkas rack, merupakan potongan yang diperoleh dari potongan bagian depan antara rusuk ke-5 atau 6 dengan rusuk ke-12 atau 13. Yang ke-10, potongan bris, merupakan potongan yang diperoleh dari pertautan rusuk pertama dan sternum ke belakang hingga rusuk ke-11. Yang ke-11 ada foreshank, merupakan potongan yang diperoleh dengan memisahkan pangkal humerus dengan karkas bagian depan. Yang ke-12, flank, merupakan potongan yang diperoleh dari rusuk ke-11 hingga mencapai inguinalis. Adalah olahan daging kambing khas Indonesia. Beberapa di antaranya yang sangat menggugah selera adalah sate kambing. Yang kedua ada gulai kambing. Lalu ada tongseng kambing, krengsengan kambing. Selanjutnya saya menyertakan resep nasi goreng kambing Kebon Sirih, yaitu nasi goreng kambing yang letaknya ada di Jakarta Barat yang sudah mendunia. Dan bumbu-bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, kunyit, jintan, cengkeh, kapulaga, kecap manis, dan garam. Dan bahan-bahan yang diperlukan ada daging kambing tentu saja, dipotong dadu, lalu ada nasi, ada minyak samin, kaldu kambing, kayu manis, dan 1 lembar daun salam. Cara membuatnya mudah dengan cara yang pertama, panaskan minyak samin dan tumis kayu manis, daun salam, dan bumbu halus hingga harum. Lalu masukkan daging kambing dan aduk-aduk hingga bumbu merata. Yang kedua, tambahkan kaldu kambing, didihkan hingga daging kambing matang dan kaldu agak mengental. Yang ketiga, tambahkan nasi dan kecap manis serta garam ke dalam wajan. Aduk-aduk hingga campuran merata. Yang keempat, sajikan dengan acar dan kerupuk. Berikut adalah hasil dari nasi goreng kambing khas Kebon Sirih. Sekian pemaparan tentang daging kambing yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.